Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus turun dari sebuah bukit bersama dengan ke-12 rasul dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan orang banyak lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem serta dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan Allah. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini lapar, karena kamu akan dipuaskan. Berbahagialah hai kamu yang sekarang ini menangis, karena kamu akan tertawa. Berbahagialah kamu jika kamu dibenci dan dikucilkan dan namamu dicela serta ditolak demi Putra Manusia. Bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Celakalah kamu yang sekarang ini kenyang, karena kamu akan lapar. Celakalah kamu yang sekarang ini tertawa, karena kamu akan berduka cita dan menangis. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu, karena demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi untuk kita semua. Ibu bapak, saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan. Ketika Yesus berkhotbah di bukit tentang sabda bahagia, terkesan bahwa Yesus hanya memperhatikan orang-orang miskin, orang-orang menderita, dan orang-orang kecil. 8 sabda bahagia itu seakan-akan ada pemisahan antara orang kaya dan orang miskin. Dalam benak kita yang mendengarkan bacaan Injil hari ini, mungkin kita bertanya, apakah orang kaya, orang berpangkat atau kedudukan tinggi tidak termasuk dalam sabda bahagia itu? Kita pun dapat memahami apa yang disabdakan Yesus ketika kita dapat membacanya dalam konteks kasih Allah yang mendalam kepada umatnya. Sabda bahagia ini bukan hanya sebuah ajaran moral atau etika, tetapi ungkapan kasih Allah serta sebuah pengajaran tentang bagaimana kerajaan Allah bekerja di dunia ini. Sabda bahagia ditunjukkan kepada kita semua yang dalam hidup ini
selalu mengandalkan Tuhan. Sebab dalam Tuhan kita memperoleh jaminan kebahagiaan sejati yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini. Melalui sabda Yesus hari ini mengingatkan dan menyadarkan kita bagaimana kerajaan Allah bekerja di dunia ini. Orang yang miskin di hadapan Allah adalah mereka yang mengakui ketergantungan mereka kepada Tuhan dan tidak sombong dengan kekayaan duniawi mereka. Dalam hal ini, mereka yang hidup dalam kerendahan hati dan mengakui bahwa hanya Tuhan yang dapat memberi mereka kehidupan sejati akan mengalami berkat-Nya, yaitu kerajaan surga. Namun orang yang mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan diri sendiri, dan mereka itu tidak mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Karena itu, mereka tidak memiliki kerendahan hati dan menganggap bahwa mereka dapat melakukan apa saja yang mereka inginkan. Orang seperti itu dikatakan oleh Nabi Yeremia dalam bacaan pertama sebagai orang yang tertutup. Mereka pun selalu membenarkan diri dan tidak membutuhkan kepuasan akan sabda Tuhan. Rasa lapar dan haus akan kebenaran menggambarkan kerinduan yang mendalam untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mereka yang mencari Tuhan dengan segenap hati, yang haus akan firman-Nya, akan dipuaskan oleh kehadiran dan kebenaran Tuhan. Kebenaran sejati hanya ada dalam Yesus, dan Dia akan memuaskan kita hidup yang benar. Penderitaan karena kebenaran adalah bagian dari sebagai pengikut Kristus. Namun, Yesus menjanjikan kerajaan surga bagi mereka yang setia mengikutinya, meskipun mereka mengalami aniaya. Kita percaya bahwa penderitaan karena kebenaran akan dihargai oleh Tuhan, dan bagi mereka yang setia akan menerima upah yang besar di surga. Saudara dan saudari yang terkasih dalam Tuhan, ukuran kebahagiaan dan sukacita bukan apa yang diberikan oleh dunia saat ini. Terkadang di dunia ini kita cenderung untuk mengejar harta, mengejar kekuasaan, dan mengejar status. Melalui sabda Yesus hari ini, kita dipanggil untuk hidup berbeda dari dunia ini. Kita pun diajak agar dalam hidup ini kita tetap rendah hati, hidup dalam kasih, dan hidup dalam keadilan. Dan kita pun percaya bahwa sabda Tuhan yang kita baca dan kita renungkan membimbing kita menuju hidup yang penuh berkat, hidup sukacita, dan hidup dalam damai sejahtera. Semoga sabda Tuhan, sabda bahagia, dapat membimbing kita, dapat menjadikannya sebagai pedoman dalam hidup kita dengan mengutamakan kerajaan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita.
kita bersyukur karena kita dipanggil untuk hidup dalam kasih Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita bersuka cita karena dalam Tuhan ada kebahagiaan dan sukacita sejati. Semoga Tuhan memberkati.